Shalom adik-adik semua. Sebelum beribadah, yuk kita perhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, sebelum ibadah, pastikan adik-adik sudah makan dan mandi ya. Jadi adik-adik sudah segar dan bisa fokus beribadah. Yang kedua, gunakan pakaian yang nyaman dan juga rapi. Dan yang ketiga, pilih ruangan yang tenang dan hindari keramaian. Terakhir, persiapkan hati dan pikiran adik-adik untuk beribadah. Ingat ya, walaupun kita ibadah secara online, tetapi Tuhan tetap hadir bersama kita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom anak sekolah minggu. Puji syukur kehadirat Tuhan karena kemurahannya Ia boleh mempertemukan kita dalam ibadah kita di pagi hari ini. Anak-anak pasti sudah tidak sabar untuk memulai ibadah pada pagi hari ini. Demikian juga dengan Bapak dan Ibu Guru. Namun seperti biasa terlebih dahulu, Bapak dan Ibu Guru rindu menyapa kabar anak kami sekalian. Apa kabar anak sekolah minggu? Hebat, luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Ayo adik semuanya, siapkan Alkitab dan alat tulisnya dan persembahannya, karena kita akan masuk dalam Ibadah online, anak sekolah minggu, GKPA, Pekanbaru. Halo anak sekolah minggu, senang sekali hari ini boleh bertemu lagi dengan ibu guru dan Kakak Yansi. kita mau ibadah ya nak ya. Seperti biasa, ibu guru dan Kak Yansi mau menanyakan keberadaan kamu semua. Udah mandi belum? Sudah sarapan belum? Minum susu belum ya Kak ya? Susu? Sudah siapkan Alkitab, alat tulis, dan persembahan. Dan yang terpenting, apakah sudah mempersiapkan? Hati. Sudah tentunya. Untuk itu kita angkat satu lagu pujian. Semua berdiri ya. Kita nyanyikan dengan sukacita. Ajak papa, ajak mama untuk beribadah bersama-sama. Apa kabar? Mari bersalaman. Tepuk tangan, kita puji Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan. Kita putar-putar cari yang lain. Apa kabar? Mari bersalaman. Tepuk tangan, kita puji Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan. Putar-putar cari yang lain. Apa kabar? Mari bersalaman. Tepuk tangan, kita puji Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan. Putar-putar cari yang lain. Di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikian firman Tuhan Allah. Orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik. Haleluya, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami telah berhimpun di tempat ini pada hari yang dikuduskan ini. Bukalah telinga dan hati kami, supaya kami dengan sukacita mendengarkan firman-Mu yang kudus, dan agar kami memelihara dan menghayatinya di dalam hati kami, serta penuh pengharapan berdoa kepadamu. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Terimalah kami ke dalam hidup yang kekal, di mana kami akan memuji Engkau, di dalam Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
hukum Taurat Tuhan. Yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun, yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, untuk disembah atau beribadah kepadanya. Ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Keenam, jangan membunuh. Ketujuh, jangan berzina. Kedelapan, jangan mencuri. Kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Kesepuluh, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Adik-adik semuanya, sebelum kita menyaksikan video hafalan, semuanya kakak undang kembali bangkit berdiri. Kita angkat lagu pujian kita, Aku Anak Raja. Mazmur 127 ayat 3. Sesungguhnya anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Amin. Bagusan teman-teman, ayat hafalan kita minggu ini diambil dari Mazmur 127 ayat 3. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Amin. Dadah. Mazmur 127 ayat 3. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada
Shalom teman-teman, aku akan membacakan ayat hafalan yang diambil dari Mazmur 127 ayat 3. Sesungguhnya anak laki-laki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Amin. Dadah teman-teman. Shalom, halo teman-teman semua. Selamat hari Minggu. Kami akan membacakan ayat hafalan minggu ini terambil dari Mazmur 127 ayat 3. Beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandung adalah suatu upah. Amin. Terima kasih. Dadah Bu Guru, dadah Pak Guru, dadah teman-teman semua. Jumpa lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Halo Bu Guru, salam Pak Guru, salam teman-teman semua. Ayat hafalan kita tertulis dari Mazmur 127 ayat 3. Beginilah bunyi firman Tuhan. Sesungguhnya anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Amin. Terima kasih Bu Guru, Pak Guru. Sampai jumpa minggu depan. Salam Bu Guru dan teman-teman. Ayat hafalan kita minggu ini adalah tertulis dari Mazmur 127 ayat 3. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Amin. Sampai jumpa Bu Guru dan teman-teman. Dadah. Shalom, hai teman-teman, hai Bu Guru. Ayat hafalan Mazmur 127 ayat 3. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu Guru. Shalom teman-teman semua. Ayat hafalan minggu ini tertulis dari Mazmur 127 ayat 3. Beginilah bunyi firman Tuhan. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Amin. Terima kasih. Dadah. Sampai jumpa minggu depan. Nah, itu dia video hafalan dari adik-adik semuanya. Seluruh guru sekolah minggu mengucapkan terima kasih. Anak-anak yang baik, ini saatnya kita mau dengar-dengaran firman Tuhan ya nak. Siapkan hati, siapkan pikiran. Nah, untuk itu kita angkat satu lagu pujian untuk mengantarkan kita kepada firman Tuhan. Dengan firman Tuhan dan doa
Tibalah saatnya pada pagi hari ini kita kembali akan mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, merenungkannya. Sebelum kita melakukannya, marilah kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini, buat perlindungan, buat pertolongan Tuhan, buat kasih setia Tuhan yang senantiasa menyertai kami. Tibalah saatnya Tuhan, pada saat ini kami akan dengar-dengaran akan firman Tuhan. Berkati kami Tuhan, berkati anak-anak kami yang di rumah dengan orang tua yang mendampingi mereka. Berkati hamba-Mu ini Tuhan, sehingga firman Tuhan yang akan kami dengar pada saat ini boleh menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami, menjadi pedoman, dan kami boleh melakukannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bersabdalah Engkau, kami siap untuk mendengarkannya. Haleluya. Amin. Apa kabar anak-anak Ibu? Sehat semuanya? Ibu yakin semuanya hebat dan luar biasa. Sudah duduk yang manis, sudah siap dengan Alkitabnya? Nah, firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini terambil dari Filipi 3 ayat 20. Ayo udah siap? Filipi 3 ayat 20. Satu ayat saja. Sama-sama kita membacanya. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Kita ulangi sekali lagi anak-anak Ibu. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Jadi tema firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini berarti apa? Ayo, siapa yang tahu? Warga sorga. Warga sorga. Nah, anak-anak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, warga sorga. Beberapa minggu yang lalu kita sudah belajar, sudah memperingati hari Pentakosta. Kita juga sudah memperingati lagi hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Murid-muridnya melihat bagaimana Tuhan Yesus naik ke surga. Berarti Tuhan Yesus benar-benar sudah mengalahkan maut dan membuktikan bahwa Dia sudah menang dan sudah berada di surga. Nah, anak-anak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, semua kemenangan itu yang dilakukan Tuhan Yesus itu semuanya untuk kita, warga surga. Kok dibilang kita warga surga, padahal kita di mana? Anak Ibu dan Ibu sekarang di mana? Di bumi. Di dunia, masih berada di dunia, masih berada di dunia. Kenapa ya? Filipi 3 ayat 20.
ini adalah firman Tuhan ini adalah surat kiriman Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Anak-anak ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, kalau soal kewargaan berarti di bumi ini, di dunia ini kita disebut warga negara Indonesia. Banyak negara, ada warga negara Amerika, ada Malaysia, Singapura, tapi kita adalah warga negara Indonesia. Kalau biasanya mungkin anak-anak ibu yang sudah kelas 5, kelas 6 ngerti lah ya. Kelas 4 atau kelas 2 mungkin ibu rasa sudah mengerti dokumen pribadi. Ya, dokumen pribadi itu ada KTP, kartu tanda penduduk. Lupa pula ibu tadi bawahnya ya. Pasti ada, pasti sudah tahu anak ibu ya kalau yang kelas 4, 5, 6 ngerti itu. Jadi kewargaan negara kita itu tandanya kita tercantum di mana? Di KTP tadi. Tetapi pada saat ini firman Tuhan menyatakan lewat kita sebagai warga dunia tadi, kita harus memikirkan bahwa kita juga adalah warga surga. Ya, anak-anak ibu, waktu kecil kamu sudah dibawa ke gereja, dibaptis. Ya, dibaptis itu artinya namamu, nama ibu, nama orang tuamu sudah tercatat. Nah, sudah ada catatan kudusnya bahwa kita ini adalah warga surga. Kenapa ya Rasul Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat Filipi? Rupanya anak-anak ibu, jemaat Filipi mereka banyak yang tinggal di daerah kekuasaan Roma. Ya, jadi mereka melupakan, mereka hanya memikirkan kehidupan mereka ketika mereka ada di dunia ini, apalagi ketika mereka menjadi penduduk Roma. Ya, jadi kata di firman Tuhan dikatakan Rasul Paulus, jemaat Filipi sudah melupakan bahwa mereka juga warga surga, tapi mereka sudah senang dengan keadaan di dunia ini. Mereka mulai semena-mena karena Roma berkuasa pada saat itu dan mereka hidup di situ, dan mereka mulai seenaknya satu sama lain dan tidak saling menghormati lagi dan tidak mengingat lagi dari mana dan siapakah mereka. Jadi mereka menyalahgunakan kewargaan itu dan melupakan Sang Pencipta, melupakan bahwa mereka adalah pengikut Tuhan Yesus. Mereka melupakan kehidupannya untuk nanti ke surga. Mereka enak-enak saja melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Mereka suka berbohong, mereka suka semena-mena dengan teman-temannya. Ada nggak yang kayak gitu? Mereka mau mengambil pensil temannya, mau menyembunyikan peralatan sekolah temannya, mau mencubit temannya. Jadi pada saat itu Rasul Paulus melihat bahwa jemaat Filipi yang hidup di kota Roma sudah tidak lagi melakukan hal yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi dikirimlah surat ini bahwa kamu adalah warga surga.
Dan dikatakan bahwa nanti Tuhan Yesus akan datang lagi kedua kalinya. Nah, sekarang firman Tuhan ini menyatakan kepada kita, selagi kita hidup di dunia ini, kita pun harus mengingat bahwa kita nanti akan dipanggil oleh Tuhan. Kalau kita mau menjadi warga surga, nah sekarang siapa yang mau menjadi warga surga? Ibu pasti lihat tuh, ibu tahu tuh pasti tuh. Semua tunjuk tangan ya. Saya mau jadi warga surga. Semuanya mau jadi warga surga kan? Iya nak ibu? Iya, semuanya mau menjadi warga surga. Jadi pada saat ini diingatkan, kalau kita mau menjadi warga surga, marilah kita hidup dengan aturan surga. Ya, dari mana aturan surga itu kita dapat? Dari firman Tuhan. Jadi bagaimana katanya aturan di surga itu? Anak-anak ibu, dia mengatakan dirinya apa? Kristen. Apa itu Kristen? Pengikut Tuhan Yesus. Dia tahu Tuhannya itu sudah berkorban untuk dirinya. Dia tahu Tuhannya itu sangat mengasihinya. Jadi selaku anak Tuhan, katanya tadi haruslah kita melakukan kehendak Tuhan. Ya, supaya kita nanti bisa menjadi warga surga. Jujur, apalagi jangan suka melawan orang tua, harus patuh, menghormati orang tua, ya kan? Harus rajin beribadah online, jangan malas, harus rajin berdoa, harus rajin membaca firman Tuhan. Nah, katanya ayat hafalannya ibu lihat sudah pada malas nih. Banyak alasannya. Nanti kata Tuhan gak boleh jadi warga surga, gimana? Ayo. Nah, sekarang firman Tuhan mengingatkan kita jangan terpaku hanya ingin hidup di dunia ini, jalan-jalan ke sana, happy-happy ke sana, melakukan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan, ingat bahwa kita akan menjadi warga surga. Ingat tadi kata ibu, menjadi garam dan terang, menjadi saksi Tuhan, menjadi teladan di dalam kehidupan kita. Sebab katanya nanti Tuhan Yesus akan datang. Itulah buktinya, Tuhan Yesus akan datang kedua kalinya untuk menjemput orang-orang yang akan menjadi warga surga. Ya, jadi jadilah kita anak-anak yang menjadi berkat bagi semua orang. Kehidupan kita menjadi saluran berkat bagi semua orang. Dan harus setia. Kita nggak tahu kan? Kita tidak tahu kapan Tuhan Yesusnya datang untuk kedua kali untuk menjemput kita. Tetapi Tuhan minta untuk menjadi warga surga. Anak-anak, orang tua dan ibu harus tetap setia, tetap melakukan kehendak Tuhan sampai Tuhan Yesus nanti datang membawa kita ke surga. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik buat firman Tuhan yang sungguh indah pada saat ini.
kami tidak terlena di dalam kehidupan kami di dunia ini. Sebab kami menginginkan kami menjadi warga surga. Berkati anak-anak kami yang di rumah Tuhan. Ada yang pada saat ini sudah mengikuti ujian semester, ujian kenaikan kelas, dan akan ada juga yang akan memulai di Senin ini Tuhan. Berkati hati dan pikirannya, penuh semangat Tuhan. Belajar, mengulangi pelajarannya, mau membaca bukunya, tidak bermalas-malasan Tuhan. Walaupun belajar jarak jauh, tetapi anak-anak kami tetap menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang pintar, anak-anak yang bersemangat. Kami percayakan anak-anak kami semuanya kesehatannya ya Tuhan, hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhanlah yang memberkati kehidupan mereka, kehidupan orang tua, kehidupan opung, kehidupan orang-orang terkasih di sekitar kami. Berkati kami Tuhan juga para guru-guru sekolah minggu ini ya Tuhan, boleh menjadi berkat bagi semua orang. Terima kasih Tuhan, ampunkan segala dosa kesalahan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Nah, anak-anak ibu, begitu indah firman yang disampaikan oleh ibu guru kita, mengingatkan kita sebagai anak-anak sekolah minggu menjadi warga surga yang taat akan firman Tuhan. Seperti ayat hafalan kita yang tertulis dari Matius 5 ayat 3. Beginilah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Amin. Adik-adik semuanya, saatnya kita memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Kita angkat persembahan kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhan, inilah persembahanku yang kupersembahkan untuk kerajaan-Mu. Amin. Sambil kita angkat lagu pujian kita katakan, mintalah. Maka akan diberi padamu. marilah kita serahkan persembahan kita ini ke hadapan Tuhan untuk diberkati. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan,
supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak, marilah kita pulang dengan sejahtera dan kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Baiklah anak kami yang terkasih, ibadah kita sudah selesai. Namun, Bapak dan Ibu guru yakin jikalau anak-anak pasti menyadari dan selalu memegang teguh akan firman Tuhan sampai kita bertemu kembali di ibadah kita minggu depan. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Dan